Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat kepada kita bersama. Yang saya hormati tim promotor Profesor Dr. Mujiran MPD Cons, Ibu Profesor Dr. Nur Hizrah Gistituati MED ID, Bapak Profesor Dr. Azwar Ananda MED. Selanjutnya yang terhormat Bapak tim pembahas Profesor Dr. Firman MPD Cons dan Profesor Dr. Ahmad Fauzan MPD MSc. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul pengembangan model bimbingan klasikal dengan metode snowball throwing. Latar belakang masalah. Pertama, saya melihat dari tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, anak-anak perlu dibekali dengan wawasan dan pengetahuan agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan tersebut untuk bekal di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pendidikan hendaknya mampu mewujudkan anak-anak yang berprestasi, berakhlak, dan ilmu pengetahuan. Namun akhir-akhir ini muncul kekhawatiran kita karena banyaknya informasi kasus bullying tidak hanya marak di Indonesia namun juga di berbagai negara di dunia. Nah, dari 40 negara ditemukan fakta baru yang sangat mengejutkan yang memiliki kasus bullying yang tertinggi. Yang pertama itu adalah Jepang, Indonesia, Kanada, dan Amerika Serikat, serta yang terakhir Finlandia. Selanjutnya, catatan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam kurun waktu 9 tahun dari 2011 sampai 2019 ada sekitar 37.000 lebih pengaduan kekerasan terhadap anak untuk kasus bullying di pendidikan maupun di media sosial mencapai lebih dari 2.000 kasus. Nah, di samping itu dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam ayat 1A menyatakan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Berdasarkan undang-undang di atas, maka bullying di sekolah harus dicegah. Karena jika dibiarkan, bullying akan berdampak buruk pada si korban. Hasil studi yang dilakukan oleh National Youth Violence Prevention tahun 2003 dalam Amnesty 2009 menunjukkan bahwa bullying dapat membuat remaja merasa cemas dan ketakutan. Kemudian, bullying mempengaruhi konsentrasi belajar di sekolah dan menuntut mereka untuk menghindari sekolah. Nah, bila bullying berlanjut dalam jangka waktu yang lama, dapat mempengaruhi self-esteem siswa dan meningkatkan isolasi sosial mereka. Nah, di samping itu, bullying juga berdampak dengan memunculkan perilaku menarik diri, menjadikan remaja rentan terhadap stres dan depresi serta rasa tidak aman. Kemudian, dalam kasus yang lebih ekstrim, bullying dapat mengakibatkan remaja berbuat nekat, bahkan bisa membunuh atau melakukan bunuh diri. Oleh karena itu, upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan mengembangkan model bimbingan klasikal dengan metode snowball throwing. Model ini dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa selama ini guru di SD belum melakukan upaya pencegahan secara terprogram.
dan belum memiliki pedoman, khususnya untuk pencegahan bullying melalui pelayanan konseling. Selama ini yang dilakukan hanyalah dengan memanggil siswa yang kedapatan melakukan bullying, lalu diberi nasihat dan masalah dianggap selesai. Sementara yang diperlukan adalah murid-murid perlu memiliki pemahaman tentang bullying, tentang berbagai karakter positif dalam pertemanan. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana hasil analisis fenomena bullying dan upaya pencegahannya sebagai dasar pengembangan model bimbingan klasikal dengan metode snowball throwing untuk meningkatkan pemahaman karakter SMART dalam mencegah bullying di SD. Kedua, bagaimana desain model bimbingan klasikal dengan metode snowball throwing yang dihasilkan untuk meningkatkan pemahaman karakter SMART dalam mencegah bullying di SD. Rumusan masalah yang ketiga, bagaimana validitas model bimbingan klasikal dengan metode snowball throwing yang dihasilkan untuk meningkatkan pemahaman karakter SMART dalam mencegah bullying di SD. 4. Bagaimana praktikalitas model bimbingan klasikal dengan metode snowball throwing yang dihasilkan untuk meningkatkan pemahaman karakter SMART dalam mencegah bullying di SD. 5. Bagaimana efektivitas model bimbingan klasikal dengan metode snowball throwing yang dihasilkan untuk meningkatkan pemahaman karakter SMART dalam mencegah bullying di SD. Tujuan penelitian. Pertama, mendeskripsikan hasil analisis tentang fenomena bullying dan upaya pencegahannya sebagai dasar pengembangan model bimbingan klasikal dengan metode snowball throwing untuk meningkatkan pemahaman karakter SMART dalam mencegah bullying di SD. Kedua, mendeskripsikan desain model bimbingan klasikal dengan metode snowball throwing untuk meningkatkan pemahaman karakter SMART dalam mencegah bullying di SD. 3. Mendeskripsikan uji validitas model bimbingan klasikal dengan metode snowball throwing untuk meningkatkan pemahaman karakter SMART dalam mencegah bullying di SD. 4. Mendeskripsikan uji praktikalitas model bimbingan klasikal dengan metode snowball throwing yang dihasilkan untuk meningkatkan pemahaman karakter SMART dalam mencegah bullying di SD. 5. Mendeskripsikan uji efektivitas model bimbingan klasikal dengan metode snowball throwing untuk meningkatkan pemahaman karakter SMART dalam mencegah bullying di SD. Spesifikasi produk yang dihasilkan. Pertama, produknya dengan menghasilkan 4 buah perangkat layanan. Yang pertama, buku model bimbingan klasikal dengan metode snowball throwing, disingkat dengan MBKST. Yang kedua, buku panduan MBKST. Yang ketiga, buku materi layanan MBKST. Dan yang keempat, buku latihan siswa. Nama produk adalah MBKST, yaitu model bimbingan klasikal dengan metode snowball throwing. Fungsi produk adalah meningkatkan pemahaman karakter SMART, yaitu sopan dan santun, menghargai, adil, rendah hati, dan toleransi pada anak-anak di sekolah dasar. Selanjutnya, fungsinya adalah sebagai upaya pencegahan terhadap perilaku bullying. Adapun kriteria efektivitas produk yaitu aplikatif, akurat, komprehensif, praktis, dan mudah digunakan oleh guru kelas dan mudah dipahami siswa. Komponen yang dijadikan dasar dalam pengembangan produk adalah yang pertama nilai-nilai karakter, yang kedua perkembangan peserta didik, yang ketiga hasil need assessment, yang keempat studi literatur. Pengguna produk adalah guru BK atau guru kelas di SD.
Bab 2, landasan teori. Di sini teori-teori yang saya kemukakan adalah sebagian dari teori yang sudah tertuang dalam bab 2 yang merupakan teori intinya saja. Yang pertama tentang pembelajaran kooperatif. Yang kedua, teori tentang perkembangan peserta didik yang meliputi perkembangan fisik, motorik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial, perkembangan emosi, moral, dan religius. Dalam penelitian ini yang jadi fokusnya adalah perkembangan sosial dan perkembangan moral siswa SD. Kemudian teori-teori yang terkait dengan bimbingan dan konseling di SD. Selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian digunakan adalah penelitian dan pengembangan. Prosedur pengembangan. Prosedur yang digunakan adalah model ADI yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Hasil penelitian. Yang pertama yang terkait dengan analisis terhadap fenomena bullying. Dari tabel ini dilihat tentang fenomena bullying yang dilakukan terhadap 3 sekolah dasar, yang mana dari ketiga sekolah dasar ini menunjukkan fenomena bullying yang dilakukan secara fisik ini masih tergolong rendah. Kemudian untuk fenomena bullying verbal, untuk ketiga sekolah ini terlihat hanya 1 sekolah saja yang memperlihatkan kondisinya agak sedikit lebih banyak dibandingkan dengan 2 SD yang lainnya. Namun masih tergolong belum begitu mengkhawatirkan. Kemudian bullying sosial. Hampir sama dengan bentuk bullying sebelumnya, bullying sosial juga masih tergolong rendah untuk ketiga SD yang menjadi tempat penelitian ini dilakukan. Model faktual. Selama ini yang dilakukan oleh guru-guru kelas di SD menangani anak yang bermasalah, lalu dilakukan dengan pemanggilan siswa tersebut, lalu diproses biasanya dengan memberi nasihat, lalu masalah dianggap selesai. Nah, tentu dalam kondisi seperti ini, apalagi terhadap kasus bullying, tidak bisa dilakukan hanya dengan pemberian nasihat, tapi perlu adanya upaya peningkatan pemahaman murid-murid SD terhadap beberapa karakter, yang mana dengan pemahaman ini diasumsikan murid-murid SD dapat mencegah perilaku bullying terhadap sesama temannya di sekolah. Penjelasan untuk tahap desain di sini yang dihasilkan pertama model MBK ST secara konseptual, kemudian draft buku panduan, yang ketiga draft buku materi bimbingan klasikal, yang keempat draft buku latihan murid dan instrumen penelitian. Yang ketiga tahap pengembangan. Tahap pengembangan digunakan untuk memvalidasi hasil pada tahap desain, yaitu memvalidasi buku model MBKST, memvalidasi buku materi layanan, memvalidasi buku panduan, serta memvalidasi buku latihan untuk murid. Hasil validasi. Hasil untuk buku model. Pada tabel ini terlihat koefisien dengan icon menunjukkan skor 0,91 yang mengandung arti bahwa model sudah mencakup isi yang seharusnya ada di dalam sebuah model. Kemudian untuk koefisien ICC sebesar 0,513 menunjukkan penilaian para validator konsisten satu sama lain. Kemudian hasil validasi untuk buku materi layanan. Dari tabel ini juga terlihat koefisien icon 0,87 memandang bahwa buku materi layanan sudah mencakup isi yang seharusnya ada di dalam sebuah buku model. Kemudian untuk koefisien ICC sebesar 0,393 menunjukkan penilaian para validator cukup konsisten. Selanjutnya validasi buku latihan siswa. Dengan koefisien icon 0,85 memandang bahwa buku latihan murid juga sudah mencakup seluruh isi yang seharusnya ada.
Kemudian koefisien ICC sebesar 0,487 menunjukkan para validator konsisten satu sama lain. Nah, ini adalah tahap implementasi. Nah, di sini peneliti memberikan layanan bimbingan klasikal dengan memberikan informasi-informasi sesuai dengan materi yang sudah dirancang, yaitu yang meliputi karakter SMART, dan melanjutkan dengan pelaksanaan metode snowball throwing. Kesimpulan, semua perangkat baik buku model, buku materi layanan, buku panduan untuk guru, dan buku latihan siswa pada dasarnya berdasarkan penilaian para ahli dan praktisi sangat praktis dan praktis. Itu artinya semua produk yang dihasilkan layak untuk diimplementasikan atau digunakan oleh guru kelas atau guru BK jika ada di sekolah dasar. Efektivitas model bimbingan klasikal dengan metode snowball throwing. Nah, di sini yang akan diukur adalah tentang karakter SMART, yaitu sopan dan santun, menghargai, adil, rendah hati, toleran. Dari tabel ini juga menunjukkan perbandingan skor antara pretest dengan skor post-test, baik untuk masing-masing aspek sikap maupun secara total model MBKST efektif dengan nilai perbedaan skor pretest dan skor pretest sangat signifikan, di mana nilai P lebih kecil dari 0,05. Nah, kesimpulannya, pertama, fenomena bullying ternyata sudah mulai terjadi di tingkat sekolah dasar, seperti yang ditemui pada SD 24, SD 09, dan SD 05, di mana penelitian ini dilakukan. Yang kedua, bullying verbal adalah bentuk bullying yang paling banyak dilakukan. Kemudian diikuti oleh bullying sosial dan bullying fisik. Informasi yang diperoleh dari guru-guru di ketiga SD yang diteliti menunjukkan bahwa memang belum ada selama ini program yang secara terencana khususnya untuk pencegahan bullying belum dilaksanakan. Model MBKST berdasarkan penilaian ahli dan praktisi untuk dapat diterapkan di SD untuk meningkatkan pemahaman murid tentang karakter SMART. Implikasi pertama, sekolah seharusnya memiliki kebijakan yang jelas tentang perlunya pembinaan karakter yang baik, setidaknya mengenai karakter SMART. Yang kedua, sekolah sebaiknya menyediakan waktu baik dalam kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler untuk pembinaan karakter yang baik, setidaknya mengenai karakter SMART. Yang ketiga, sekolah seharusnya menugaskan guru BK untuk memasukkan bimbingan karakter SMART ke dalam tugas pokoknya sebagai guru BK. Saran pertama untuk lembaga pendidikan atau sekolah. Pertama, perlu disediakan waktu khusus untuk menyelenggarakan bimbingan tentang peningkatan karakter SMART. Dalam hal ini dianjurkan melalui model MBKST. B. Perlu menugaskan guru BK untuk menyelenggarakan bimbingan tentang karakter SMART secara terencana, sebaiknya dengan menggunakan MBKST. C. Memastikan semua murid supaya mengikuti bimbingan karakter SMART. Untuk guru BK, perlu memahami dengan baik bahwa perilaku bullying ternyata di SD sudah dijumpai. B. Perlu mempelajari apa penyebab terjadinya bullying di SD. C. Perlu melaksanakan upaya untuk memberikan pengetahuan tentang karakter SMART untuk mencegah bullying di SD, di antaranya dengan menggunakan model MBKST. Demikianlah hasil presentasi penelitian saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.